Bimbingan teknis produksi benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Sebagai informasi bahwa, untuk memenuhi permintaan yang lebih detail dalam produksi benih jagung hibrida, maka dalam kesempatan ini kita akan membahas bimbingan teknis produksi benih jagung hibrida yang unggul dan bermutu. Untuk pemenuhan kebutuhan jagung, maka peningkatan produksi per satuan luas lahan menjadi sangat penting. Di mana peningkatan produksi jagung dapat ditempuh antara lain dengan penggunaan varietas yang memiliki produktivitas tinggi, lebih tahan hama dan penyakit, multilokasi, tahan kekeringan dan genangan, dan berumur genjah. Di mana pemilihan dan pemakaian benih jagung hibrida menjadi pilihan yang utama. Produktivitas jagung hibrida menjadi salah satu dasar utama dalam pemilihan benih. Tetapi, saat ini penyediaan benih jagung hibrida masih terkendala, dengan masih terbatasnya produksi benih jagung hibrida yang disukai masyarakat petani. Untuk membantu mengatasi permasalahan ini, salah satu yang bisa diusulkan adalah, petani bisa membuat benih jagung hibrida sendiri, dan atau merakit dan memproduksi benih jagung hibrida untuk digunakan sendiri. Pada dasarnya jagung hibrida adalah generasi pertama hasil persilangan dari dua galur murni tetua yang berasal dari plasma nutfah superior, dengan karakter agronomi ideal, akan menghasilkan galur yang memiliki daya gabung yang baik. Setelah indukan yang diinginkan diperoleh, maka proses selanjutnya adalah perbanyakan dan produksi benih jagung hibrida. 1. Syarat tumbuh. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, diperlukan sejumlah persyaratan diantaranya adalah A. Tanah bertekstur ringan sampai sedang. B. Tersedia air yang cukup selama pertumbuhan, di mana lahan tidak tergenang. C. Ketinggian tempat sebaiknya di bawah 800 mdpl. D. Lokasi harus terisolasi dari pertanaman jagung varietas lain. Isolasi dapat dilakukan berdasarkan jarak atau waktu. Isolasi jarak. Jarak lokasi pertanaman dengan lokasi pertanaman jagung varietas lain, minimal 300 meter. Jika isolasi waktu, maka selisih waktu penanaman dengan varietas lain di sekitarnya, minimal 3 minggu. 2. Persiapan lahan. Pengolahan tanah maksimal, yaitu dengan menggunakan bajak dan diikuti dengan garu atau sisir, sampai tekstur tanah remah dan tidak berbongkah-bongkah, rata dan bersih, dengan pH tanah cenderung netral. 3. Persiapan benih induk. Selanjutnya yang perlu disiapkan adalah benih induk. Dalam produksi benih jagung hibrida dikenal ada dua induk, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Kebutuhan benih untuk indukan jantan adalah 1/4 dan kebutuhan indukan betina adalah 3/4 dari kebutuhan total benih, tetapi hal ini juga tergantung tipe indukan yang akan digunakannya. 4. Perlakuan benih. 3 jam sebelum penanaman, dilakukan perlakuan benih dengan mencampur benih yang akan ditanam dengan fungisida dan insektisida, serta ZPT berupa auksin, sitokinin dan giberlin. Takaran sesuai rekomendasi pemakaian pada kemasan. 5. Penanaman. Dalam produksi benih jagung hibrida, perbandingan baris antara indukan jantan dan indukan betina umumnya 1:3, atau 1:4. Yaitu, 1 baris tanaman jantan dan 3 atau 4 baris indukan tanaman betina, tetapi perbandingan ini juga sangat tergantung dari tipe dan jenis indukannya. Indukan jantan, atau pejantan umumnya mempunyai umur berbunga lebih lambat dibanding indukan betina, dengan perbedaan berkisar antara 0 sampai 5 hari. Oleh karena itu, agar waktu berbunganya bersamaan dan agar terjadi penyerbukan secara sempurna, maka indukan jantan ditanam lebih dahulu dengan selisih antara 0 sampai 5 hari. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 75 x 20 cm dengan 1 benih per lubang tanam. 6. Perawatan tanaman. Pada umur 3 sampai 5 hari, biasanya benih sudah tumbuh menjadi tanaman kecil di permukaan tanah. A. Pemupukan. Pemupukan diberikan 3 kali untuk pupuk tunggal, dan 2 kali untuk pupuk urea dan majemuk. Penggunaan pupuk tunggal.
pada umur 7 hari setelah tanam. Dengan takaran urea 200 kg per hektar, pupuk TSP atau SP36 150 kg per hektar, dan pupuk KCL sebanyak 150 kg per hektar, ditabur atau ditugal berjarak 5 cm dari tanaman. Pemupukan kedua yaitu, pada umur 21 hari setelah tanam, yaitu urea sebanyak 200 kg per hektar, ditugal atau ditabur berjarak 10 cm dari pangkal batang. Pemupukan ketiga, pada saat tanaman berumur 42 hari setelah tanam, yaitu berupa urea sebanyak 200 kg per hektar, ditugal atau ditabur berjarak 10 cm dari pangkal batang. Untuk pupuk majemuk, adalah pada saat umur 7-10 hari setelah tanam, berupa urea 150 kg per hektar, dan pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 250 kg per hektar. Ditabur atau ditugal berjarak 5 cm dari tanaman. Selanjutnya, pada umur tanaman 35 hari setelah tanam, berupa urea 150 kg per hektar, dan pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 250 kg per hektar. Ditabur atau ditugal berjarak 10 cm dari tanaman. B. Penyiangan gulma dan pembumbunan. Penyiangan gulma, yang diikuti dengan pembumbunan, dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Penyiangan dan pembumbunan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul yang sekaligus memperbaiki saluran irigasi, dan atau drainase, apabila ada air yang tergenang. C. Pengendalian hama penyakit tanaman. Hama utama yang biasanya dijumpai pada pertanaman jagung adalah lalat bibit, penggerek batang dan tongkol. Sedangkan penyakit adalah bulai, hawar daun, bercak daun, karat daun, busuk batang dan busuk tongkol. Dilakukan penyemprotan insektisida, fungisida dan ZPT pada umur tanaman 14, 21, 28, 35 dan 42 hari setelah tanam. D. Tata kelola air. Pemberian air perlu dilakukan jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan air yaitu daun mulai menggulung. Pendistribusian air sebaiknya dilakukan melalui alur-alur di antara baris tanaman yang telah dibuat saat pembumbunan. Selama pertumbuhan, tanaman jagung pada musim kemarau, biasanya memerlukan pemberian air sampai 6-8 kali sesuai kondisi lahan dan tekstur tanahnya. 7. Roguing. Roguing dilakukan sebanyak 4. Yaitu, memusnahkan tanaman yang tidak dikehendaki. A. Roguing pertama, pada saat umur tanaman 7-15 hari setelah tanam. Dengan memeriksa warna batang, tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman, bentuk daun, tinggi tanaman dan sebagainya. B. Roguing kedua, pada umur tanaman 32-35 hari setelah tanam, dengan mengecek warna batang, bentuk daun, tekstur daun dan bentuk lidah daun. C. Roguing ketiga, pada umur tanaman 45-52 hari setelah tanam, dengan mengecek warna bunga betina dan jantan, bentuk malai, posisi tongkol dan warna rambut yang tidak dikehendaki. D. Roguing panen. Seleksi tongkol, di mana tetua jantan dipanen lebih awal, lalu tetua betina sebagai benih jagung hibrida. 8. Detaseling, atau pencabutan bunga jantan. Dilakukan agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Pencabutan bunga jantan pada indukan betina dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar, atau saat bunga jantan masih terbungkus daun bendera. Untuk mencegah agar tidak ada tanaman yang terlewatkan tidak tercabut bunga jantannya, maka pencabutan dilakukan setiap hari selama periode berbunga. 9. Panen. Dilakukan setelah tanaman jagung masak fisiologis, atau klobot telah kering berwarna kecoklatan, biji telah mengeras, dan pangkal biji telah membentuk lapisan hitam atau blek liar. Minimal 65% di setiap barisan biji. Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Semua tongkol yang dipanen dan dinyatakan telah lolos seleksi lalu dijemur sampai kering hingga kadar air 16%, dipipil dengan corn thresher sambil dilakukan seleksi biji. Biji-biji yang terpilih sebagai benih dijemur kembali sampai kadar air sekitar 9-10%, dan benih siap dikemas atau digunakan sebagai benih jagung hibrida.